Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silmi Kafa dengan NIM 30424097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, latar belakang. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya mempelajari sosok Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin dan memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinannya dipenuhi dengan berbagai tantangan, khususnya terkait ekspansi wilayah, munculnya fitnah yang mengancam stabilitas umat. Utsman dikenal dengan kontribusinya yang besar, seperti pembukuan Al-Quran dan dalam satu mushaf dan perluasan Masjid Nabawi. Kebijakannya dalam perang militer juga membuka peluang menaklukkan wilayah baru. Yang pertama yaitu peradaban Islam masa Utsman bin Affan. Yang pertama, nasab dan kehidupan Utsman bin Affan. Dia bernama Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syam. Dia berasal dari Bani Umayyah dan dari kalangan terpandang di tengah mereka. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang yang dermawan dan murah hati. Dia salah seorang yang paling kaya di masa sebelum Islam dan setelah Islam. Pada bagian pertama ini, kita bagi bagi pada bagian pertama ini akan membahas nasab dan kehidupan Utsman bin Affan. Utsman berasal dari Bani Umayyah, salah satu suku terpandang di Makkah. Ia dikenal sebagai pedagang yang dermawan dan berhati murah, dan bahkan sebelum Islam ia sudah menjadi salah satu orang yang paling kaya di kalangan Quraisy. Hal ini menambahkan nilai penting dari sosok Utsman yang tidak hanya dihormati karena status sosialnya, tapi juga karena sifatnya yang dermawan. Dan yang kedua yaitu masuk Islam dan keutamaan Utsman bin Affan. Eh, Utsman bin Affan masuk Islam berkat upaya Abu Bakar. Ia termasuk salah seorang yang menerima Islam pada masa awal dakwah Rasulullah dan termasuk di antara 10 orang pertama yang masuk Islam. Utsman dikenal memiliki dua sifat utama yang membedakannya dari sahabat-sahabat lainnya. Yang pertama yaitu rasa malu. Tidak ada seorang pun yang memiliki rasa malu sekuat Utsman. Bahkan Nabi Muhammad SAW merasa malu kepadanya dan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah engkau malu kepada seorang yang bahkan malaikat pun merasa malu kepadanya. Yang kedua yaitu pemurah. Tak ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang lebih pemurah daripada Utsman. Ya, kayak Utsman menikah dengan dua putri Rasul yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena itu ia dikenal dengan julukan Zulkarnain, pemilik dua cahaya. Uh, Utsman bin Affan masuk Islam uh, lagi memasang Utsman bin Affan masuk Islam serta keutamaan yang dimilikinya. Utsman memeluk Islam berkat ajakan dari sahabatnya Abu Bakar. Ia termasuk salah satu dari 10 orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah. Utsman dikenal dengan dua sifat utama yang membedakan dari sahabat lain, yaitu rasa malu dan kemurahan hati. Sifat rasa malu Utsman sangat kuat sehingga Rasulullah bersabda bahwa bahkan malaikat pun merasa malu padanya. Sifat lain yang menonjol dari Utsman adalah kemurahan hatinya. Tidak ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang lebih dermawan daripadanya. Selain itu, Utsman juga mendapatkan julukan Zulkarnain yang berarti pemilik dua cahaya karena ia
menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oke, kemudian yang ketiga yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan tikaman, ia menyerahkan urusan kepemimpinan negara kepada 6 sahabat. Keenam sahabat utama itu berkumpul setelah Umar dimakamkan. Semua sahabat tersebut awalnya enggan menjadi khalifah, hingga akhirnya mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Utsman sendiri tidak pernah memiliki ambisi untuk memegang kendali kekuasaan. Saat itu di baiat sebagai khalifah, usianya sudah mencapai 70 tahun. Oke, kemudian eh, ini setelah Umar bin Khattab wafat akibat tikaman, ia menyerahkan kepemimpinan negara kepada 6 sahabat utamanya untuk memilih penggantinya. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Menariknya, Utsman sendiri tidak memiliki ambisi untuk memegang kekuasaan, dan saat dibaiat menjadi khalifah, Utsman sudah mencapai 70 tahun. Yang keempat yaitu penaklukan pada masa pemerintah. Pada wilayah barat, eh, pada wilayah barat yaitu 25 Hijriah atau 645 Masehi, yaitu Iskandariyah memberontak, tetapi berhasil ditaklukkan oleh Amr bin As. Pada 27 Hijriah atau 657 Masehi, pasukan Muslim menang melawan Byzantium di Sabitollah, menaklukkan Barqah, Sarablis, Nubia, dan wilayah barat Mesir. Pada 26 Hijriah atau 648 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan menaklukkan Siprus, membuka ekspansi maritim. Pada 31 Hijriah atau 651 Masehi, Perang Laut Pertama Zatus Sawari, pasukan Muslim mengalahkan Romawi, menewaskan Kaisar Konstantin. Yang keempat yaitu penaklukan pada masa pemerintah wilayah timur. Nah, pada 29 Hijriah atau 649 Masehi, Farghanah ditaklukkan oleh Umar bin Utsman. Penaklukan Kabul dan Sungai Hindustan, yaitu Abdullah al-Latis dan Abdullah at-Tamimi. Penakluk Persia, Yazdajir, penguasa Persia terbunuh. Wilayah Persia dan Khurasan dikuasai selama masa Utsman. Wilayah Islam meluas ke Afrika, Siprus, Armenia, Sin, Kabul, Persia, dan Khurasan. Yang kelima yaitu fitnah dan pergolakan di masa pemerintah Utsman bin Affan. Sebagian besar masa pemerintahan Utsman diwarnai oleh keamanan, stabilitas, dan kemakmuran. Namun, eh, menjelang akhir pemerintahannya terjadi gejolak besar atau fitnah kubro yang menyebabkan terbunuhnya Utsman secara zalim dan memecah belah umat Islam. Gejolak ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama, wilayah kekuasaan yang luas. Semakin banyak bangsa-bangsa dengan latar belakang bahasa dan budaya berbeda masuk Islam, membuat persatuan semakin sulit. Yang kedua yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Kekayaan melimpah membuat sebagian umat menjadi boros dan cenderung berdiam diri. Terus ini lanjutannya yaitu yang ketiga, tersebarnya para sahabat Rasulullah. Banyak sahabat menyebar ke berbagai wilayah sehingga masyarakat tidak lagi mendapat bimbingan langsung dari mereka. Yang keenam yaitu syahidnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada pengepungan atau pemberontakan kembali ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Permintaan Utsman memiliki para sahabatnya untuk tidak melawan pemberontakan guna menghindari pertumpahan darah. Pada pemberontakan akhirnya masuk ke rumah Utsman dengan melompati pagar dan membunuhnya dengan pedang.
Terus yang ketujuh yaitu keutamaan dan warisan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu membeli sumur Raumah. Utsman membeli sumur Raumah dan menyerahkannya kepada kaum muslimin agar dapat dimanfaatkan bersama. Yang kedua yaitu memperluas Masjid Nabawi. Utsman adalah khalifah pertama yang memperluas Masjid Nabawi sebagai tanggapan atau keinginan Rasulullah ketika masjid tersebut mulai terasa sempit. Yang ketiga yaitu menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman memimpin pengumpulan dan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang keempat yaitu menyeragamkan bacaan Al-Quran atau kiroat. Ketika muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah, Utsman menyatukan umat dengan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah. Mushaf tersebut dikenal sebagai Rasem Utsmani, dan Utsman memerintahkan pembakaran mushaf-mushaf lain yang berbeda. Hingga hari ini, Rasem Utsmani tetap menjadi standar bacaan umat Muslim di seluruh dunia. Oke, selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi. Nama aslinya adalah Haidar bin Abu Thalib. Namun kemudian Nabi Muhammad mengubah namanya menjadi Ali. Ali adalah generasi pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah, dan sejak kecil ia dibesarkan di rumah Rasulullah sehingga sangat akrab dengan nilai-nilai Islam sejak dini. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin di Madinah bersama dukungan pasukan dari Mesir, Basrah dan Kufah meminta Ali untuk menerima jabatan sebagai khalifah. Meskipun awalnya ia menolak dengan sopan, pada akhirnya ia menerima jabatan tersebut karena desakan dari berbagai pihak dan kondisi keamanan yang semakin tidak stabil. Baiat terhadap Ali dilakukan di Masjid Nabawi pada hari Jumat 13 Zulhijjah 35 Hijriah atau 23 Juni 656 Masehi. Selanjutnya yaitu Perang Jamal. 36 Hijriah atau 656 Masehi. Pada masa pemerintahannya Ali menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah Perang Jamal atau Perang Unta. Perang ini dipicu oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Aisyah, Zubair, dan Tolhah yang menuntut balas atau terbunuhnya Utsman. Mereka menuju Basra dan mengambil alih kota tersebut. Ali mengirim utusan untuk berdialog demi menghindari pertumpahan darah dan hampir mencapai kesepakatan damai. Namun, pihak-pihak yang tidak mengikatkan perdamaian, termasuk Abdullah bin Sabah, memprovokasi agar perang tetap terjadi. Pertempuran pecah di setiap tandu Aisyah, dan sekitar 10.000 orang tewas dalam pertempuran ini. Setelah perang usai, Ali berhasil mengendalikan Basra. Ya, selanjutnya yaitu Perang Siffin. Perang Siffin terjadi antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang menuntut Ali untuk mengadili para pembunuh Utsman. Ali mengirim utusan, tetap negosiasi gagal dan pertempuran pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran ini, ketika pasukan Ali hampir menang, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf dan memimpin tahrim atau arbitrase menggunakan Al-Quran. Ali menyadari bahwa ini hanya taktik untuk menghentikan perang, tetapi sebagian besar pasukannya memaksa Ali menerima tahrim tersebut. Amr bin As menjadi wakil Muawiyah, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari menjadi wakil Ali. Yang selanjutnya itu munculnya kaum Khawarij. Setelah Tahrim, kelompok Khawarij muncul sebagai reaksi terhadap keputusan Ali. Mereka menuduh Ali dan semua yang terlibat dalam Tahrim telah kafir karena menerima keputusan selain dari Allah.
Kelompok ini dikenal sebagai kaum ekstrim dan radikal, serta memberontak terhadap pemerintahan yang mereka anggap tidak adil. Selanjutnya yang keenam yaitu peristiwa Takim. Peristiwa Takim berlangsung di Daumatul Jandal pada 15 Rajab 37 Hijriah. Sayangnya perundingan ini tidak membuahkan hasil. Kedua belah pihak tetap bersikeras dan pasukan kembali ke wilayah masing-masing. Yang terakhir yaitu meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Masa kekhalifahan Ali dipenuhi dengan tantangan dan fitnah. Selain perlawanan dari Syam dan Irak, kemunculan Khawarij semakin memperburuk situasi. Kelompok Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap Ali pada 17 Ramadan 40 Hijriah 660 Masehi. Abdurrahman bin Muljam, anggota Khawarij, berhasil melukai Ali dengan pedang beracun ketika beliau sedang menuju masjid untuk mengimami sholat subuh. Ali wafat karena luka tersebut dan jenazahnya dimakamkan secara sederhana. Wafatnya Ali meninggal eh, Wafatnya Ali meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam dan menjadi akhir dari masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin menunjukkan perkembangan dan tantangan yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Utsman bin Affan dikenal atas sifat murah, rasa malu yang luar biasa, serta jasa besar dalam memperluas wilayah Islam, memperluas Masjid Nabawi dan menyeragamkan mushaf Al-Quran. Namun, pemerintahannya juga diwarnai oleh fitnah besar yang menyebabkan ketidakstabilan dan akhirnya berujung pada pembunuhan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai sosok pemberani dan bijaksana menghadapi tantangan berat sejak awal pada masa kekhalifahannya, termasuk Perang Jamal, Perang Siffin, serta perpecahan umat yang dipicu oleh munculnya kelompok Khawarij. Pemerintahan Ali diakhiri dengan pembunuhannya, menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Masa kedua khalifah ini Masa kedua khalifah ini memperlihatkan betapa pentingnya persatuan, kebijakan, dan kepemimpinan dalam menjaga stabilitas umat, sekaligus menjadi pelajaran tentang dampak dari fitnah dan perebutan kekuasaan bagi umat Islam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.